Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, terkhusus santriwan santriwati yang soleh solihah, hafidhah luar dalam rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di pembahasan materi pelajaran akhlak, masih melanjutkan pembahasan bab kelima, yaitu babul muraqabah. Bab muraqabah masuk ke sesi kedua. Baik, sebelum kita masuk melanjutkan materi yang kemarin, maka alangkah bijaknya kalau kita mereview sebentar materi pertama yang telah kita nikmati pada pertemuan yang lalu. Ya. Baik, yang pertama terkait dengan pengertian muraqabah, yakni tolong nanti dicamkan benar, dipahami benar, sehingga ini menjadi pondasi ketika kita akan mendapatkan atau mempelajari, ya menyimak keterangan yang ada pada materi kali ini. Ya. Baik, kita lihat. Jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa akhlak muraqabah itu secara istilah adalah kesadaran seorang hamba yang terus-menerus ya bahwa Allah Ta'ala itu pasti selalu melihat dan mengawasi semua perilakunya baik lahir maupun batin. Ya, itu pengertian muraqabah. Selanjutnya, poin kedua yang perlu kita pahami juga adalah hubungan antara muhasabah, muraqabah, dan ihsan, ya sebagai tataran tertinggi dari agama kita. Jadi sudah kita sampaikan bahwa muhasabah, ya menghitung-hitung diri, menghitung-hitung amalan diri, ya itu adalah atau merupakan syarat terwujudnya muraqabah. Sedangkan muraqabah itu sendiri yang pengertiannya tadi sudah kita ulang, itu merupakan tahapan pertama dari ihsan. Sedangkan ihsan sendiri itu punya dua tahapan, yaitu muraqabah dan musyahadah. Itu ya, kurang lebih review untuk materi yang kemarin. Baik, sahabat Tarbawi rahimakumullah, kita masuk ke dalil ayat. Ya insyaallah tidak terlalu lama. Ya. Dalil yang pertama ini diambil dari surat Asy-Syu'ara, ya surat ke-26 ayatnya 218 sampai 219. Ya Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, ini secara makna ya sudah kita padankan begitu dengan warna ya. Warna Arab disamakan dengan makna secara dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat ayat ke-218, Alladzi yaraka hina taqum, ya, yaitu Allah yang selalu melihatmu, yaraka hina taqum. Hina itu ketika, taqumu kamu berdiri. Maksudnya adalah berdiri untuk sholat. Selanjutnya, wa taqallubaka fis sajidin. Dan juga melihat perubahan gerakmu. Ya, taqallubaka ini adalah perubahan gerak, ya gerakmu. Fis sajidin, bersama orang-orang yang sujud. Kapan itu? Yaitu ketika sedang sholat berjamaah. Jadi syahidnya, ya, yang kita pentingkan dalam bahasan muraqabah ini adalah kata yaraka, ya, yaraka. Jadi Allah selalu melihatmu, selalu mengawasimu. Baik, lanjut ke
dalil ayat yang kedua, ini potongan saja, yaitu surat Al-Hadid, surat 57 ayatnya 4. Ya, ini hanya sekali lagi hanya potongan saja. Ya, karena agak panjang jadi cukup segini saja menyesuaikan dengan yang di kitab begitu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya, Allah berkalam, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia, yaitu Allah, selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, di sini kata bersama memang sengaja kami beri petik, karena memang bersamanya ini tentunya tidak sama dengan bersamanya kita ketika sama-sama dengan makhluk. Ya, Udin bersama Ali. Ya, kemudian kucing, ya, yang berjalan bersama dengan tuannya dan seterusnya, itu tidak sama seperti itu. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu memang ya sama sekali beda dengan makhluk. Ya. Dan memang ini syahidnya untuk bab ini adalah ma'akum ini. Ya, jadi memang Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Maksudnya bersama kalau mau ditakwil maka ini adalah pengawasannya. Ya, pengawasannya itu selalu ya mengawasi kalian, enggak terlepas sama sekali. Itu. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari ya dikatakan bahwasanya maksudnya wa huwa ma'akum ainama kuntum itu adalah wa huwa syahidul lakum ayyuhan nasu ainama kuntum ya'lamukum wa ya'lamu a'malakum wa mutaqallabakum wa mathwakum wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'i. Ya. Dia Allah ya, dan dia Allah syahidun lakum. Ya, selalu melihat kalian, menyaksikan kalian, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tanpa terkecuali, ya, ainama kuntum, dimanapun kalian berada, ya'lamukum, dia pasti melihat kalian, mengetahui kalian, wa ya'lamu a'malakum, dan mengetahui pula amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kalian, wa mutaqallabakum wa mathwakum. Mutaqallabakum ini maksudnya adalah pergerakan kalian ya, yaitu ketika siang hari ya, ketika dalam kondisi sadar gitu ya. Atau dan juga mengetahui wa mathwakum, dan mengetahui kondisi kalian ketika kalian tinggal ya dimanapun, yaitu ini maksudnya adalah dimanapun kalian tinggal bertempat ketika malam hari ya, ketika beristirahat. Jadi apapun itu intinya Allah itu pasti melihatnya. Wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'i. Sedangkan dia Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7. Ya, kalau yang ini tentunya tetap sama, prinsipnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kami lebih berpegang pada tafwil, ya, menyerahkan makna dari ya wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'i ini, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, yang sering disebut dengan tafwil, ya, menurut kalangan ulama salafus soleh. Dan ini memang juga dibahas secara lebih mendalam di dalam materi akidah atau tauhid. Baiklah, selanjutnya dalil yang ketiga yang diambil dari surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayatnya ayat nomor 5. Allah Ta'ala berkalam, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, maknanya langsung kita sesuaikan dengan yang merah ya. Ini sekalian agak panjang karena memang agak sulit atau kurang nyaman begitu kalau kita artikan satu persatu. Ya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un, maknanya adalah sungguh bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Jadi semuanya terlihat begitu.
Ya Allah melihat sesuatu yang tersembunyi itu sama dengan ketika Allah melihat sesuatu yang tampak. Ya. Fil ardi wala fis sama. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Jadi ini adalah dalil ya di mana Allah itu memang selalu melihat apapun. Ya. Semua makhluknya dari yang kecil sampai yang paling besar, ya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bisa dilihat oleh mata manusia sampai yang tidak bisa. Ya, dan seterusnya, dan ini menandakan bahwasanya Allah itu maha mengetahui, ya, maha mengawasi, maha melihat. Dan ini harus selalu kita sadari, kita camkan dalam hati kita. Ya, sehingga apapun gerak-gerik kita itu kita selalu merasa dikontrol, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baiklah, kita lanjut ke dalil ayat yang terakhir, yaitu kalam Allah dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 14. Allah Ta'ala berkalam, Inna rabbaka labil mirsad. Yang maknanya kurang lebih, sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah, ya, labil mirsad, benar-benar selalu mengintai dan mengawasimu. Ya, kata atau istilah, ya, kosakata yang perlu kita dalami itu adalah kata al-mirsad. Ya, al-mirsad ini secara makna letterlock, ya secara makna bahasa itu aslinya adalah tempat observasi, jadi tempat untuk observasi bintang, ya, atau teropong. Ya, al-mirsad. Ya, kalau padanan katanya adalah al-marqab. Ya, dari kata rasoda yarsudu, ya kurang lebih begitu. Ya, sedangkan teropongnya sendiri itu sering disebut dengan mirsodah atau mirqab. Ya, jadi kata mirsad ini, ya, akhirnya kemudian diartikan mirip dengan fungsi dari teropong, yang memang kalau ada, ya, dalam kondisi perang umpamanya, ya, musuh itu meneropong lawannya atau musuhnya, ya, dengan teropong, dan itu secara sembunyi-sembunyi, ya, dan bisa melihat dari jarak jauh begitu. Itu manusia, ya. Jadi kita akhirnya manusia saja bisa berbuat seperti itu, apalagi yang menciptakan manusia. Ya pasti Allah, ya, pencipta manusia itu, ya, maha, ya, mempunyai sifat maha melihat, maha mengawasi. Akhirnya jarak seberapapun, sekecil apapun, siapapun pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata mengintai sengaja kami beri petik karena memang mengintainya Allah ini, ya, tidak sama dengan mengintainya manusia. Ya, kalau mengintainya manusia itu memang sembunyi-sembunyi, ya, tetapi Allah mengintainya itu adalah maksudnya kita itu sadar Allah melihat kita, tetapi kita memang secara lahiriah begini tidak bisa melihat Allah. Jadi Allah itu tersembunyi begitu. Ya, tidak bisa kita lihat. Ya, wallahu a'lam. Baik. Itu dalil ayatnya kurang lebih, ya, dan keterangannya sedikit. Ya. Kita masuk ke faedah. Ini sengaja kami tambahkan karena memang penting untuk juga kita ketahui. Yaitu kita ambilkan dari sebuah hadis, ya, berisi doa yang terkait dengan bab muraqabah ini. Ya, kita baca dulu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yakunu min akhiri ma yaqulu bainat tasyahhudi wat taslimi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu ya wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rawahu Muslimun. Ya. Kita langsung lihat maknanya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai beliau, ya qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu, yakni kita artikan dulu karena ada kata kana, ya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, jika beliau mendirikan salat, kita artikan begitu, ya yakunu min akhiri ma yaqulu bainat tasyahhudi wat taslimi, maka di antara, ya kata di antara ini kita ambil dari min, ya min akhiri begitu. Maka di antara doa terakhir yang beliau baca, ya ma yaqulu min akhiri ma yaqulu bainat tasyahhudi wat taslimi, di antara tasyahud dan salam, nah begitu. Ya, jadi ini mengajarkan kepada kita salah satu di antara doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk kita baca antara bacaan tasyahud dan salam. Ya, nah, jadi sebelum salam Rasulullah memberikan contoh doa ini. Apa doa itu? Ya, kita perhatikan baik-baik. Allahumma gfirli, ya Allah, mohon ampunilah dosa-dosa hamba, ya, ma qaddamtu wa ma akhartu, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ya, kalau mau diartikan secara letterlek maka qaddamtu ini adalah ma qaddamtu adalah dosa-dosa yang telah aku lakukan begitu, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang aku melakukan berikutnya atau yang belum terjadi, ya. Dan Allah Maha tahu itu. Kemudian wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampunilah juga dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang secara terang-terangan. Ya. Wa ma asraftu, dan dosa yang aku lakukan secara berlebihan. Jadi terus-menerus atau mungkin dosa yang memang dosa yang besar, ya, minal kabair, dosa-dosa besar. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau itu lebih mengetahuinya daripada hamba. Wa anta antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang maha mendahulukan dan maha mengakhirkan. La ilaha illa anta. Ya, ilahnya ini lanya panjang, ya. La ilaha. Jadi ini lanya semuanya panjang. La ilaha illa anta. Ya, tiada yang hak atau layak untuk diibadahi melainkan hanya engkau. Rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan atau hadis riwayat Imam Muslim, ya rahimahullahu taala. Ya. Makna yang kita bisa ambil dari sini itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang mengetahui semua dosa yang kita lakukan. Ya, semua dosa yang kita lakukan. Dan di sini juga menandakan, ya khususnya pada kata ini atau ungkapan ini, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada hamba. Maksudnya adalah bahwa manusia itu memang mahalul khata' wan nisyan. Memang dia itu selalu punya sifat salah dan lupa. Sehingga dari kodrat ini
Maka manusia itu ketika melakukan kesalahan pertama itu bisa jadi dia sudah lupa. Jadi melakukan kesalahan dia lupa. Ya, akhirnya tidak ditaubati begitu. Atau yang kedua adalah melakukan kesalahan tapi dia tidak tahu kalau itu sebuah kesalahan. Bahkan bisa jadi itu kesalahan yang besar. Ya. Kadang ada orang yang menghibah orang, ya, ngomongin kejelekan orang, sudah lama begitu akhirnya dia lupa. Ya, sehebat apapun ingatan manusia, maka dia pasti banyak melupakan ya hal-hal yang sudah lewat begitu. Ya, bahkan kalau kita sholat pun ya kita sudah paham ya, mungkin kita kadang ya melakukan atau terjadi pada kita ya sholat yang hanya 4 rakaat atau bahkan 2 rakaat itu ternyata kadang kita bisa salah rakaatnya. Yang harusnya 3 jadinya 4, yang harusnya 2 jadinya 3, bahkan harusnya 2 ternyata hanya kita lakukan 1. Yang akhirnya itu berujung pada harus di qadha yang belum dilakukan begitu. Ya, dan itu tempat pembahasannya adalah di fikih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini hadis atau doa ini memang sangat dianjurkan untuk kita baca sebagai wujud kesadaran kita bahwasanya kita ya di hadapan Allah itu banyak dosa. Ya, dan kepada manusia pun kita ya banyak dosa. Baik yang kita ketahui, kita sadari maupun yang tidak. Ya, makanya kita mengungkapkan dengan ungkapan dari awal tadi kemudian sampai akhir ini. Kemudian di sini juga ditekankan akan kesadaran bahwasannya hanya Allah saja yang layak, yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa memang kita bersandar itu hanya kepada Allah, beribadah itu hanya kepada Allah, meminta sesuatu itu hanya kepada Allah. Ya, jangan kepada yang lain. Itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, tentunya dengan sifat yang Allah ya sesuai dengan yang Allah kehendaki begitu. Itu kurang lebih faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu terkait dengan doa yang dianjurkan untuk dibaca di antara bacaan tasyahud dan salam ya ketika salat. Baik, sahabat Tarbawi rahimakumullah dimanapun Anda berada, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah kami sampaikan tadi membawa atau menjadi sarana untuk kita semakin paham akan makna dari akhlak muraqabah. Kemudian kita transfer itu ya pengetahuan dan pemahaman itu kepada praktek amaliyah kita sehari-hari, tentunya dengan senantiasa tetap mengharap hidayah yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu benar, kemudian kita sampaikan dengan benar dan baik, maksudnya adalah caranya benar dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Atas segala salah kami mohon maaf, atas segala kurang dan khilaf kami mohon permaklumannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.